Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak KKN dalam program TPQ Mengajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar hukum bacaan, nun mati dan tanwin, dan juga macam-macam dari qalqalah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita fokus pada lanjutan surat Al-A'la pada pekan lalu, yaitu surat At-Thariq. Nah, materi yang pertama yaitu tentang qalqalah. Pada hukum bacaan qalqalah sendiri, kita diminta untuk memantulkan huruf-huruf yang ada dalam qalqalah. Adapun huruf-huruf tersebut itu ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal. Ada 5. Biasa kita singkat dengan qotbu, jadi untuk mempermudah mengingat. Misalnya di huruf qaf, al-falaqu, di huruf ta, batsya, di huruf ba, waqab. Nah, sekedar untuk informasi untuk teman-teman sholihah, qalqalah itu ada 2 macamnya. Pertama ada qalqalah sughra, yaitu qalqalah apabila mematikan huruf qalqalah karena sukun asli. Nah, yang kedua yaitu qalqalah kubra, artinya kita mematikan huruf qalqalah karena terletak di akhir ayat atau posisinya kita memberhentikan bacaan tersebut atau mewaqafkan. Nah, selain bedanya pada sukun dan juga karena diwaqafkan atau bukan karena sukun, bedanya qalqalah sughra dan kubra sendiri adalah cara membacanya. Yang sughra itu pantulannya lebih ringan daripada yang kubra. Contohnya yang sughra pada huruf dal, yumdidukum, yumdidukum. Sedangkan yang kubra untuk huruf dal misalnya masad, jadi yang kubra ada d-nya, yang sughra tanpa d, mas. Yumdidukum, seperti itu, lebih ringan daripada yang masad. Nah, contoh lain untuk huruf ba, misalnya yang sughra kita ambil contoh hasibatum, hasibatum. Yang kubra waqab, waqab, ada b-nya, yang satunya tidak ada. Coba teman-teman praktekkan yang sudah Mbak Bilqis lampirkan. Coba Mbak Bilqis bimbing ya. Wa abqa yaj'alu tadkhulu at'amahum aqulamin. Nah, yang sebelumnya itu merupakan contoh qalqalah sughra karena huruf qalqalah dimatikan karena adanya sukun. Selanjutnya kita belajar untuk yang qalqalah kubra ya. Monggo dipraktikkan sendiri teman-teman. Bahij, ishaq, watab, bil wasid, muhit. Selanjutnya kita akan membahas tentang idhar. Idhar sendiri artinya jelas atau terang apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan keenam huruf idhar, yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, dan ghain. Nah, contoh dari idhar sendiri di surat Al-Ghasyiyah ada pada ayat 4, yaitu taslana ron hamiyah. Di situ ada ron bertemu ha, yaitu ada tanwin bertemu huruf ha, jadi dibaca idhar, tidak usah didengungkan, tidak usah ditekan. Jadi jelas antara ron dan ha. Taslana ron hamiyah. Nah, selanjutnya yaitu tentang iqlab. Iqlab sendiri artinya membalik. Jadi kita membaca huruf nun mati atau tanwinnya seperti ada mim mati, jadi didengungkan.
Iklab sendiri itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contohnya sendiri dalam surat Al-Ghasyiyah yaitu ada pada ayat 7, yakhruju mim baini. Di situ ada nun mati atau ba, nun mati bertemu dengan huruf ba. Kita baca seperti ada huruf mim mati di sana dan didengungkan. Yakhruju mim baini. Nah, setelah kita belajar tentang izhar, iklab dan ikhfa di minggu lalu, kita belajar tentang idgham sekarang. Idgham sendiri itu ada 6 hurufnya, yaitu ya, nun, mim, waw, lam, ro. Atau mau mudahnya kita singkat dengan yarmiluna, ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Idgham sendiri artinya adalah memasukkan. Jadi di idgham sendiri kita tahu ada 2 pembagiannya, yaitu bil gunnah dan bila gunnah. Artinya dengan dengung dan tanpa dengung. Jika digabung, idgham bil gunnah artinya memasukkan dengan dengung, dan sebaliknya untuk idgham bila gunnah. Idgham bil gunnah sendiri masuk dengan dengung, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bil gunnah, yaitu yanmu, ya, nun, mim, waw. Kalau yang idgham bila gunnah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka dibaca memasukkan tanpa dengung. Untuk contoh hukum bacaan idgham bi gunnah ada pada ayat 6 surat At-Thariq, khuliqa mimma. Nah, itu ada nun mati bertemu dengan huruf mim, jadi nun matinya melebur, tidak dibaca langsung ke mimnya. Khuliqa mimma. Lalu untuk contoh idgham bila gunnah ada pada surat At-Thariq ayat 4, in kullu nafsil lamma. Di sinnya itu ada tanwin, ada kasroten bertemu huruf lam, jadi kasrotennya langsung masuk ke huruf lam tanpa ada dengung. Nafsil lamma. Alhamdulillah, materi telah selesai disampaikan. Tugas untuk teman-teman sendiri adalah mencari hukum bacaan yang tadi dijelaskan, yaitu qalqalah kubra, qalqalah sughra, izhar, iklab, idgham. Idgham dibagi lagi jadi idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, masing-masing 3 contoh, bisa diambil dari juz 30. Oh iya, yang diperhatikan dalam surat Al-Ghasyiyah itu ada yang spesial. Misal di ayat 11 itu ada was-sama'i dzatir raj'. Jadi ada jim, sukun dan ain di akhir ayat. Itu gimana cara bacanya ya? Bukan tirroj, tapi huruf jim dan ainnya harus tetap terasa. Was-sama'i dzatir raj', tetap terasa jim dan ain. Di ayat selanjutnya wal ardi dzatis sadr. Di ayat selanjutnya innahu laqawlun fasl. Shad dan lamnya masih terasa, jadi 2 hurufnya masih terasa. Mari teman-teman, ayo kita lafalkan surat At-Thariq dengan lantunan hukum bacaan yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib.
in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad'i innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Nah, setelah merasa hafalannya cukup lancar dan juga hukum bacanya sudah baik, monggo teman-teman setor hafalan melalui grup WA nggih, melalui voice note. Ditunggu teman-teman panitia KKN. Semoga kita senantiasa semangat dalam belajar dan mengamalkan Al-Quran. Amin. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.